kelas, kembali lagi bersama tclass.id. Hari ini Ibu akan sharing terkait dengan proposal business plan ya. Dari teman-teman, ada yang sudah pernah membuat proposal business plan sebelumnya? Atau adakah yang sudah pernah ikut lomba business plan? Kira-kira bikin proposal business plan itu susah atau gampang? Iya, susah-susah gampang, Bu. Baik ya, kalau misalnya teman-teman mengikuti lomba bisnis plan kemudian belum diterima proposalnya, yuk kita cek bersama apakah ada yang kurang, ataukah ada yang belum teman-teman masukkan ke dalam proposal bisnis plan-nya, ataukah ada yang belum diperkuat nih, jangan-jangan. Ya, untuk itu simak penjelasan Ibu berikutnya dan selamat belajar. Business plan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang how to write a proper business plan. Apa saja nanti yang akan kita pelajari kurang lebih seperti berikut ini ya. Jadi nanti tentang about business plan, kemudian poin pentingnya adalah tentang outline business plan, kemudian juga tentang tips mempresentasikan business plan. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan business plan. Jadi business plan yaitu dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seorang entrepreneur untuk menjelaskan tentang semua aspek internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk merencanakan sebuah bisnis baru. Jadi pada dasarnya dalam business plan itu mencakup deskripsi ya di mana kita sekarang, kemudian kita tujuannya apa, kemudian juga bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam membuat konsep business plan, kita harus dapat memasukkan berbagai macam perspektif. Jadi tidak hanya perspektif kita saja sebagai seorang entrepreneur, tetapi kita juga harus melihat ya dan bisa memahami, memasukkan beberapa perspektif yang lainnya seperti perspektif marketing dan perspektif investor ya. Jadi perspektif entrepreneur itu adalah hal utama ya yang masuk dalam konsep bisnis plan kita. Jadi di sana isinya adalah kita akan mendeskripsikan mengenai produk atau layanan yang akan kita buat bisnisnya ya secara jelas dan terperinci. Kemudian kita juga harus bisa memasukkan perspektif marketing. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis, apakah prospek, seberapa prospeknya dan segala macam. Kemudian perspektif investor berarti kita harus bisa menguasai financial projection ya. Jadi potensi bisnisnya seperti apa, kemudian payback periodnya kapan dan lain sebagainya ya. Karena hal ini itu penting bagi investor. Berikutnya kita ke substansi materi ini ya. Jadi outline business plan diantaranya mencakup beberapa hal. Sebenarnya banyak versi untuk outline business plan, hanya saja ini adalah versi secara umum ya. Jadi yang pertama ada cover proposalnya, kemudian ada ringkasan eksekutifnya, kemudian lembar pengesahan, daftar isi, bab 1 yang meliputi pendahuluan, kemudian bab 2 tentang aspek produk, bab 3 tentang aspek pengembangan bisnis, kemudian rencana pengembangan bisnis, rencana kegiatan, dan yang terakhir lampiran. Nah, berikut ini adalah contoh cover ya. Jadi, proposal business plan, kemudian nama program lomba atau hibah yang diikutinya apa, kemudian ada logo kampus, nama produk atau jasa atau layanan atau aplikasi kita apa, kemudian bidang fokusnya, kemudian diusulkan oleh siapa saja, ketua dan anggota kelompok, kemudian nama kampus dan tahun. Selanjutnya kita ke ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif itu isinya kurang lebih ada 3 hal utama ini ya. Yang pertama adalah deskripsikan latar belakang singkat. Kemudian identifikasikan masalah yang ditemukan di lapangan atau di market seperti apa dan solusi yang ditawarkan.
Kemudian selanjutnya deskripsikan singkat mengenai produk atau jasa atau aplikasi yang kita tawarkan atau ide kreatif kita, kemudian target konsumennya siapa saja, strategi dan bisnis model yang digunakan seperti apa. Selanjutnya yang ketiga, sampaikan di sana proyeksi pendapatan dan juga rencana pengembangan. Dan ringkasan eksekutif ini cukup 1-2 halaman saja ya, tidak perlu terlalu panjang. Selanjutnya kita ke bab pertama, pendahuluan. Jadi isi dari pendahuluan itu adalah terdapat latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi di sini jelaskan latar belakang yang mendasari dalam menjalankan usaha bisnis. Sebutkan dan jelaskan identifikasi masalah yang ditemukan dan juga jelaskan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya tujuan kegiatan. Jadi dalam tujuan kegiatan tersebut jelaskan tujuan dari mengikuti lomba bisnis plan atau tujuan mengajukan proposal bisnis plan. Kemudian manfaat kegiatan, jelaskan manfaat mengikuti lomba bisnis plan atau tujuan mengajukan proposal bisnis plan. Selanjutnya bab 2, yaitu aspek produk. Jadi berikut ini adalah hal-hal yang mencakup aspek produk ya. Di antaranya ini ada 6 hal yang nanti akan kita ulas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah deskripsikan tentang produk tersebut, keunggulannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Kemudian juga jelaskan keterbaruannya dan juga inovasi produk atau jasa yang diusulkan. Kemudian jelaskan mengenai ketersediaan bahan, ya, seperti apa, kemudian juga proses produksinya seperti apa, dan juga distribusinya. Selanjutnya yang kelima adalah sampaikan juga analisis SWOT tentang produk atau jasa tersebut, dan juga analisis pesaing atau kompetitor. Kemudian berikut ini adalah SWOT analisis ya. Bagi teman-teman, Ibu rasa sudah terbiasa ya mendengar istilah SWOT analisis. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar istilah SWOT analisis, jadi pada prinsipnya SWOT analisis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis. Jadi S itu adalah strength ya, di mana nanti teman-teman mendeskripsikan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh produk atau layanan yang diusulkan, kemudian kemampuannya seperti apa dan sumber daya yang dimiliki apa saja. Kemudian W-nya adalah weaknesses ya, yang meliputi nanti kelemahan produk atau jasa, kemudian kerentanannya seperti apa dan keterbatasan-keterbatasannya. Kemudian O-nya adalah opportunity, ya, di mana nanti teman-teman mendeskripsikan tentang kesempatannya seperti apa, peluangnya, dan pengembangannya. Kemudian yang terakhir adalah threat, ya, atau ancaman, ya. Di sini nanti teman-teman mendeskripsikan apa saja sih hambatan, ya, dari produk atau jasa yang diusulkan, resikonya seperti apa, pengaruh eksternalnya seperti apa. Ya, jadi intinya adalah SWOT analisis ini untuk bisa mengetahui apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya dari produk dan layanan teman-teman, apa sih peluangnya dan apa sih resikonya yang akan dihadapi. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentang kompetitor analisis. Jadi di sini bagaimana teman-teman bisa menganalisa para pesaing. Ya, jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan siapa saja, mengidentifikasikan siapa saja pesaingnya gitu ya. Jadi tidak semua bisnis itu dianggap sebagai pesaing ya. Jadi harus yang head to head, yang apple to apple persaingannya. Nah, coba di list siapa saja yang kira-kira menjadi kompetitor dari jarak radius yang paling dekat dengan tempat lokasi bisnis kita hingga yang paling jauh. Dan kemudian coba diambil 3 teratas ya, kira-kira yang paling berpotensi sebagai pesaing atau kompetitor. Nah, di situ 3 itu coba dideskripsikan lagi, kira-kira produknya seperti apa, ya, servisnya seperti apa, strateginya bagaimana, harganya bagaimana, ya, dia punya strategi pricingnya seperti apa saja, distributionnya seperti apa, promosi apa saja yang sudah dilakukan ya, kemudian kelebihan dan kelemahannya apa saja. Nah, itu semua perlu dideskripsikan agar supaya kita mempunyai acuan ya di market
Nah, jadi tolok ukurnya siapa itu nanti bisa diketahui dengan kita mendeskripsikan atau mengidentifikasikan siapa-siapa pesaing atau kompetitor kita. Selanjutnya bab 3 ya, tentang aspek pengembangan bisnis. Dalam aspek pengembangan bisnis nanti ada 3 hal yang akan kita ulas lebih lanjut. Di antaranya adalah aspek sumber daya manusia, aspek perencanaan pemasaran, dan aspek perencanaan keuangan. Dalam aspek sumber daya manusia itu pada prinsipnya adalah kita harus membuat perencanaan kebutuhan SDM ya. Jadi untuk awal bisnis itu SDM tidak perlu terlalu banyak karena perlu dipikirkan juga biaya upahnya ya. Nah, jadi kemudian buatlah struktur organisasi ya yang efektif dan jelaskan job description masing-masing posisi. Kemudian dalam aspek perencanaan pemasaran, jadi di sini nanti kita harus bisa mengidentifikasikan pangsa pasar, target pasarnya siapa, berapa target penjualannya, berapa potensi pendapatannya, marketing communication yang akan digunakan apa saja, media promosi yang akan digunakan apa saja, dan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk dapat meraih target yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu apa saja gitu. Kemudian tentang aspek perencanaan keuangan meliputi cara menentukan harga jual, kemudian kita juga akan membahas cara menghitung break-even point, kemudian juga menghitung payback period, dan juga membuat rencana penggunaan anggaran. Berikut ini adalah contoh aspek sumber daya manusia ya. Jadi ada struktur organisasi dan juga job description. Ya, jadi tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi. Nah, di situ contohnya ada direktur utama yang membawahi 5 orang manajer, di mana ada production manager, sales marketing manager, operational manager, finance manager, dan human resource manager ya. Nah, di sini turunannya banyak, jadi masing-masing manajer akan membawahi staff atau karyawan, ya. Di situ ada banyak hal. Nah, tapi untuk struktur organisasi ini itu biasanya untuk yang sudah berkembang. Kalau misalnya teman-teman masih baru untuk mengajukan proposal bisnis plan ya biasanya dibatasi saja. Misalnya kalau teman-teman membuat proposal bisnis plan dalam satu kelompok berisi 5 orang ya mungkin masing-masing manajer ini dipegang oleh masing-masing anggota kelompok ya. Kemudian untuk yang lainnya yang turunannya misalnya di bawah itu ada staf produksi, ada e-commerce, ada admin, ya ada public relation, ada IT dan lain sebagainya mungkin bisa dengan karyawan tambahan atau bisa dengan karyawan harian. Selanjutnya kita beralih ke poin penting aspek perencanaan pemasaran ya. Jadi dalam merencanakan pemasaran baik produk maupun jasa diperlukan analisa 5 hal berikut ini. Ini yang harus teman-teman lakukan ya. Yang pertama adalah analisis potensi pasar. Kemudian bagaimana menentukan target pasar. Kemudian proyeksi pendapatan. Kemudian juga teman-teman harus bisa membuat bisnis model kanvas dan juga tentang strategi pemasaran. Nah, selanjutnya membicarakan potensi pasar, teman-teman harus bisa melihat ya menganalisa pasar. Seberapa besar sih potensi calon konsumen yang akan tertarik untuk membeli produk atau layanan kita ya. Jadi di situ harus bisa menentukan pangsa pasarnya. Biasanya dari segmentasi ya. Segmentasi itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek, misalnya dari segi geografi, demografi, atau psikografi. Nah, itu dari preferensi calon konsumen dan lain sebagainya ya. Contohnya saja, contoh paling sederhana itu ini. Misalnya dilihat dari demografi ya, dari gender, laki-laki dan perempuan, dari usia. Misalnya kita bikin 3 range usia, 17 sampai 25 tahun, 26 sampai 45 tahun, dan 46 sampai 70 tahun. Kemudian kita coba identifikasikan deh, kira-kira yang di Kabupaten Sleman itu ya potensi pasarnya
seberapa luas nih ya dari calon konsumen laki-laki atau perempuan yang akan membeli produk kita. Gitu, coba kita identifikasikan berapa jumlahnya. Kemudian dari usianya kira-kira ada berapa orang. Kemudian dari seluruh DIY, di mana tadi kecuali Sleman ya, Sleman sudah terdata. Nah, itu potensinya ada berapa nih yang kira-kira potensi konsumen yang akan membeli produk atau layanan kita. Kemudian kita perluas lagi, kira-kira se-Jawa Tengah, kira-kira se-Pulau Jawa itu seperti apa potensinya, se-Indonesia itu seperti apa potensinya gitu ya. Disesuaikan dengan karakteristik produk atau jasa kita tentu saja ya. Nah, nanti akan ditotal, jadi kita akan melihat, oh ternyata sebegitu luas ya, atau sebegini banyak ya potensi pasar dari produk atau jasa yang kita usulkan. Nah, dengan demikian kita akan optimis untuk bisa mencoba meraih pangsa pasar tersebut. Setelah kita mengidentifikasikan pangsa pasar, kan kita sudah dalam angka-angka ya, sudah tahu bahwa oh ternyata potensi konsumennya itu sedemikian besarnya, sejumlah sekian. Nah, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita mengetahui seberapa besar pangsa pasarnya kita, nah kita harus menentukan targetnya lebih spesifik ke segmentasi yang bagaimana gitu ya. Ditargetkan kira-kira yang peluangnya lebih banyak akan akan tertarik ya konsumennya dengan produk atau layanan kita itu yang segmentasinya yang seperti apa, lebih khusus lagi. Nah, kemudian setelah ditentukan, kemudian kita akan menentukan secara quantity ya, jadi harus ada quantity targetnya. Sama seperti tadi, kita buat target per daerah misalnya ya, itu hal yang paling simpel. Ini kita bisa gunakan per daerah atau per wilayah. Kita buat targetnya di 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat. Baru kemudian kita buat target per tahun, yaitu tahun kedua dan tahun ketiga. Upayakan membuat target itu minimal sampai 3 tahun, ya agar supaya kita memiliki memiliki rencana-rencana jangka panjang gitu ya. Jadi setidaknya dalam penentuan sebuah bisnis itu diperlukan perencanaan minimal 3 tahun. Ya, biasanya ada yang investor menginginkan perencanaan hingga 5 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Contohnya di sini misalnya saya ingin menjual kaos ya, menjual kaos model kekinian misalnya, yang colorful dan segala macam lah, yang punya ide-ide kreatif teman-teman semua. Nah, itu di Kabupaten Sleman kira-kira saya bisa menjual targetnya sekian pieces ya, kemudian di seluruh DIY ada berapa pieces, di Jateng berapa pieces. Nanti pasti dikorelasikan juga dengan strategi pemasaran ya, misalnya saya mau promosi ke daerah Sleman atau ke Jateng atau ke seluruh Pulau Jawa atau ke Indonesia. Nah, nanti disesuaikan juga dengan activity dari marketingnya atau pemasarannya agar supaya targetnya ini nanti achievable. Selanjutnya, tuliskan juga mengenai proyeksi pendapatan ya. Jadi di sini maksudnya adalah seberapa besar potensi revenue atau jumlah pendapatan dalam rupiah. Ya, tabelnya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Kalau teman-teman hanya menjual produk dengan beberapa varian ya, yang revenue streamnya adalah dari penjualan saja, itu bisa dengan cara dikalikan tadi targetnya dikalikan dengan harga jual dari produk tersebut, maka ketemulah pendapatan atau revenue. Tapi kalau misalnya teman-teman juga revenue streamnya juga dari penyewaan alat misalnya, atau hal yang lain di luar penjualan produk, maka bisa cara penghitungannya adalah tidak hanya dengan target tadi dikalikan harga jual ya, jadi masih ada tambahan lain-lain. Kira-kira berapa sih revenue atau pendapatan yang teman-teman targetkan untuk bisa diperoleh ya, sesuai dengan timeline-nya ini. Jadi pada 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan seterusnya seperti yang tampak pada tabel. Selanjutnya, teman-teman juga perlu membuat bisnis model kanvas ya. Jadi di sini maksudnya bisnis model kanvas itu adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah ya. Jadi isinya adalah
ada key partnernya. Jadi kira-kira teman-teman itu bekerja sama dengan siapa saja ya. Dituliskan semua di situ. Suppliernya misalnya ya, kemudian misalnya ada distributor atau mungkin ada stakeholder yang lain ya yang bekerja sama dengan bisnisnya teman-teman. Kemudian key activitiesnya, kira-kira hal-hal apa sih hal utama yang akan teman-teman lakukan, terutama dalam hal promosi ya. Apa saja yang akan teman-teman lakukan untuk bisa meraih target penjualan ya, untuk bisa meraih target revenue seperti yang sudah dirumuskan atau direncanakan sebelumnya. Kemudian ada value proposition ya. Jadi di sini artinya adalah value apa sih yang teman-teman punya ya, keunggulan atau kelebihan dari produk, dari layanan ya, dari timnya teman-teman juga boleh disampaikan di situ. Pokoknya segala sesuatu tentang value dituliskan di sana. Kemudian customer relationship ya, jadi bagaimana cara teman-teman menjaga hubungan baik dengan customer, itu semuanya dituliskan di situ ya. Apakah misalnya ada hotline service ya, atau apakah ada customer service-nya, baik itu online maupun offline, ataukah ada Q&A ya, dan segala macam. Nanti disampaikan di sana. Ya, kemudian juga di sini ada customer segment. Nah, segmentasinya kita udah bahas di awal ya sedikit mengenai segmentasi. Jadi disampaikan nanti kira-kira segmen customer-nya teman-teman itu apa dari segi tadi, misalnya dari segi geografis, dari segi demografis, dari segi psikografis. Nah, itu disampaikan di sana. Kemudian key resource ya. Jadi di situ adalah sumber daya yang dimiliki ya, sumber dayanya baik itu adalah dari segi sumber daya manusianya, ataukah dari segi kapital atau finansialnya, atau dari segi sumber daya yang lain ya. Itu kemudian selanjutnya adalah tentang channel ya, channelnya. Jadi di sini adalah bagaimana teman-teman itu mempromosikan produk atau jasa tersebut menggunakan channel apa saja. Nah, itu nanti dijelaskan lebih jelas, lebih lengkap ya di sana. Selanjutnya adalah cost atau biaya-biaya yang muncul ya. Nanti disampaikan juga di situ kira-kira pembiayaannya itu meliputi apa saja. Dideskripsikan secara jelas. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Tadi Ibu udah sempat singgung di awal ya, revenue stream. Jadi kira-kira nanti potensi pendapatan itu dari sumber mana saja? Apakah hanya dari penjualan produk atau layanan saja? Apakah dari download aplikasi? Ataukah dari penyewaan alat? Ataukah dari bentuk kerjasama yang lain? Nah, itu nanti coba digali kira-kira seberapa banyak potensi revenue stream dari bisnisnya teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai strategi pemasaran, terlebih dahulu kita harus bisa memahami tentang marketing campaign. Jadi marketing campaign adalah suatu cara untuk memasarkan produk melalui berbagai media, ya. Nah, sebelum kita menentukan kita akan menggunakan media apa untuk marketing campaign, jadi sebelumnya tentukan dulu tujuan dari aktivitas pemasaran. Jadi ada dua hal tujuan aktivitas pemasaran ya, yang disebut branding campaign dan juga performance campaign. Kalau branding campaign itu tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan publik mengenai brand bisnis kita. Jadi nanti yang diukur adalah berapa kali iklan, kira-kira berapa banyak orang yang sudah melihat iklan kita, berapa orang yang menjadi mengenal merek atau brand bisnis kita, dan sebagainya ya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan brand atau merek kita ke publik. Nah, berbeda dengan performance campaign. Jadi, kalau performance campaign itu tujuan utamanya adalah konversi. Maksudnya konversi di sini adalah pembelian produk, penggunaan layanan, atau download aplikasi, dan lain-lain ya. Jadi, yang diukur adalah hasil akhir dari campaign. Jadi, berapa banyak sih penjualan, atau berapa banyak revenue yang diperoleh, atau berapa jumlah orang yang mendownload aplikasi, dan lain-lain ya. Jadi, di sini lebih ke arah selling ya, penjualan.
Nah, setelah kita menentukan tujuan marketing campaign-nya kita seperti apa, baru kemudian kita memilih media promosi yang tepat ya. Jadi di sini Ibu membagi 5 media promosi. Yang pertama adalah promosi media cetak ya. Contohnya adalah ketika kita mencetak kartu nama gitu ya, atau membuat brosur, flyer, fact sheet, katalog, poster, banner, newspaper, magazine, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk promosi media online itu adalah website, blog, sosial media, social group, marketplace, internet ads, Google Business, dan lain-lain ya. Selanjutnya termasuk dalam promosi media produk, misalnya dengan kita mencetak goodie bag ya, membuat goodie bag, souvenir, voucher, gimmick, giveaway, kaos, branding di media produk, misalnya kita branding di beca, di taksi, bus, dan lain-lain ya. Selanjutnya promosi media elektronik. Di sini kita menggunakan radio atau televisi. Dan yang terakhir promosi menggunakan media seluler. Contohnya bekerja sama dengan provider untuk SMS bulk. Ya, jadi nanti akan ada agreement dengan provider, kira-kira kita targetnya akan promosi kepada siapa ya, bisa berdasarkan usianya. Jadi nanti dari provider kan memiliki database ya, akan disesuaikan siapa yang akan kita targetkan untuk menerima promosi dari kita. Apakah dari range usianya ataukah dari geografisnya, misalnya dari orang-orang yang berada di seputaran Jogja misalnya ya, yang tinggalnya di Jogja misalnya gitu. Atau bisa dilihat dari misalnya preferensinya atau status lokasi terkini juga bisa ya. Jadi misalnya ditargetkan pada orang-orang yang melewati area Malioboro. Nah, maka promosinya nanti akan dikirimkan via SMS dari provider kepada setiap orang yang melewati area sekitar Malioboro. Selanjutnya, teman-teman harus bisa mengidentifikasikan atau membuat list ya, strategi pemasaran yang akan dilakukan itu apa saja. Ya, jadi agar supaya kira-kira targetnya bisa diraih ya, revenue-nya bisa didapatkan. Itu kira-kira akan melakukan pemasaran dengan strategi apa saja. Biasanya coba teman-teman bagi menjadi 2 hal yang utama. Yang pertama adalah kegiatan offline, yang kedua adalah kegiatan online yang akan dilakukan ya. Contoh kegiatan offline misalnya penjualan langsung ke teman misalnya, ke lingkungan sekitar misalnya ya. Atau misalnya mau door to door ya disampaikan saja strateginya seperti itu ya. Kemudian atau penjualan langsung ke komunitas, misalnya teman-teman punya bisnis tanaman hidroponik misalnya. Nah, kan ada komunitas pecinta hidroponik. Nah, coba jualan langsung ke sana ya, ke komunitas-komunitas tersebut. Kemudian misalnya open booth di pameran, ya ada pameran kuliner, teman-teman sedang jualan apa ya? Minuman kekinian. Nah, ya bisa disampaikan strateginya untuk open booth di pameran kuliner misalnya. Atau misalnya kegiatan offline-nya adalah penjualan di toko, nanti akan memberikan promosi yang seperti apa? Diskon kah ya? Atau pemberian giveaway kah? Atau voucher kah? Atau lain sebagainya. Nanti banyak sekali turunannya ya. Nah, kemudian yang online activity seperti apa? Misalnya, apa yang teman-teman akan lakukan untuk promosi di sosial media, Instagram misalnya atau Facebook. Misalnya memberikan voucher diskon 20% khusus untuk follower Instagram misalnya ya. Ini strategi ini bisa punya dua keuntungan. Yang pertama bisa meningkatkan penjualan dan yang kedua bisa meningkatkan jumlah follower gitu ya. Kemudian juga misalnya kerjasama dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian juga promosi online ya melalui website atau melalui Google Business atau melalui Facebook Ads dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman perlu mendeskripsikan ini di dalam proposal bisnis plan-nya, kira-kira strategi pemasaran secara offline akan melakukan apa, online akan melakukan apa, dan akan lebih menarik apabila itu spesifik. Misalnya akan ada diskon khusus atau giveaway khusus atau ada voucher khusus atau ada bandit atau ada bundling produk dan sebagainya itu untuk
poin-poin dari strategi pemasaran yang teman-teman lakukan. Nah, itu akan lebih menarik ya. Artinya teman-teman detail dan jeli untuk melihat peluang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek perencanaan keuangan ya. Jadi nanti ada 4 hal yang akan kita ulas lebih lanjut. Yang pertama adalah penentuan biaya produksi dan harga jual produk, kemudian tentang break-even point, kemudian tentang payback period, dan juga tentang rencana penggunaan anggaran. Nah, dalam menentukan biaya produksi, terlebih dahulu kita harus bisa membuat daftar fixed cost dan variable cost-nya, ya. Jadi, biaya tetap dan biaya variabel, ya. Contoh fixed cost-nya di sini adalah misalnya gaji tetap karyawan. Karyawannya ada berapa, ya, termasuk teman-teman yang membuat proposal ini juga, ya, anggotanya, ketuanya, gitu ya. Kan juga ikut bekerja nantinya untuk mengembangkan bisnis. Jadi mau digaji berapa per bulan dikalikan jumlah karyawannya. Dan misalnya ada karyawan harian, misalnya ya di situ disampaikan juga upah karyawan hariannya berapa gitu ya. Ini dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian uang makan, nah itu Ibu kasih tanda bintang karena biasanya uang makan misalnya sudah diberikan dalam bentuk makanan ya, makan siang gitu sudah ada misalnya. Nah, itu tidak diperlukan lagi ya. Jadi kalau misalnya belum ini bisa dimasukkan misalnya uang makannya dikasih uang cash. Atau misalnya ada juga organisasi yang memang gajinya udah include uang makan misalnya ya. Nah, itu makanya di situ Ibu kasih tanda bintang karena ini tergantung dari masing-masing kebijakan organisasi. Kemudian misalnya ada biaya listrik ya per bulannya kira-kira berapa rata-ratanya ya. Kemudian air misalnya airnya beli ya air pump misalnya. Kemudian telepon ya berapa per bulan pengeluaran. Nah, kemudian misalnya teman-teman rencana mau bikin kue misalnya ya bikin kue tempat produksinya di dapurnya sendiri ya misalnya seperti itu. Teman-teman juga harus mencoba mengkonversikan biaya sewa ya karena ini nanti kan termasuk kita membicarakan bisnis ya. Jadi semua hal yang kita gunakan pun juga harus dianggap sebagai sebuah bagian dari bisnis gitu. Ya, meskipun misalnya kita buka tokonya di garasi rumah ya, misalnya di garasi mobil gitu. Ya, nggak apa-apa, tetap juga nanti diikutkan di situ dihitung biaya sewa toko misalnya ya. Kemudian transportasi ya, yang digunakan setiap hari untuk operasional ataukah untuk mengantarkan pesanan barang dan lain sebagainya ya, nanti dihitung. Di situ kira-kira transportasinya berapa per bulan biayanya. Kemudian pulsa internetnya berapa, atau misalnya menggunakan internet ads misalnya, biayanya berapa per bulan ya. Dan juga misalnya cetak-cetak ya, di situ collateral marketing gitu contohnya cetak-cetak. Misalnya cetak brosur, cetak poster, atau misalnya cetak kartu nama ya, itu semuanya ada di situ. Itu bisa masuk ke fixed cost gitu. Nah, kemudian di total semuanya ada berapa? Dan di situ kemudian yang variable cost itu isinya adalah bahan habis pakai dan juga bahan baku produksi. Nah, ini contoh untuk penentuan biaya produksi untuk produk kaos ya. Contohnya misalnya di situ gaji karyawan tetap untuk 5 orangnya 1 juta. Ini misalnya saja ya, itu biar perhitungannya gampang. 1 juta misalnya karena masih awal dan ini masih dipegang sama teman-teman sendiri pendiri ya untuk teman-teman mahasiswa misalnya gajinya 1 jutaan. Kemudian upah karyawan harian misalnya untuk 20 hari kerja contoh saja itu misalnya 600.000 per orang dalam 1 bulan hitungannya ya. Kemudian di situ biaya listrik, air, telepon, sewa tempat produksi, kira-kira dianggap 250.000 misalnya ya, sewa tokonya dianggap 500.000, transportasi, pulsa internet, collateral marketing, belum pakai internet ads misalnya ya. Nah, itu totalnya berapa? Misalnya di situ dicontohkan totalnya 9.050.000.
Nah, kemudian bahan habis pakainya apa ya? Itu nanti semuanya didata, kurang lebih totalnya 500.000 misalnya. Kemudian bahan baku produksinya. Untuk memproduksi kaos, ya kan, itu misalnya saja 40 kg kain menghasilkan 200 kaos. Jadi dalam 1 bulan itu estimasi bisa memproduksi 200 kaos, misalnya gitu ya. Nah, harga per kilogramnya berapa? Misalnya 85.000. Nah, dikalikan 40 kilogram ya, ketemulah 3.400.000. Jadi variabel cost-nya menjadi 3.900.000. Nah, setelah kita menghitung ya, setelah kita mengetahui berapa total fixed cost, berapa total variable cost. Nah, di sini kita bisa menentukan biaya produksi. Ya, jadi tadi kan produksinya Ibu sampaikan untuk pembuatan kaos dalam sebulan 200 pieces ya. Nah, ini sekarang contohnya misalnya tadi fixed cost-nya kan sudah diketahui 9.050.000. Variable cost-nya dalam 1 bulan itu untuk memproduksi 200 pieces kan 3.900.000. Ya, jadi fixed cost ditambah variable cost dibagi jumlah produk yang diproduksi ya. Jadi 9.050.000 ditambah 3.900.000 itu dibagi 200 pieces ketemulah Rp64.750. Jadi biaya produksinya dari kaos yang akan dijual itu adalah Rp64.750. Selanjutnya, ini adalah cara untuk menentukan harga jual. Jadi, dalam menentukan harga jual, itu caranya adalah biaya produksi tadi yang sudah kita hitung, ditambahkan markup sama dengan harga jual. Contohnya, tadi kan harga biaya produksinya sudah 64.750 ya. Nah, kita pengen markup berapa? Ya, misalnya contohnya di sini kita pengen markup di harga 60 ribuan. Nah, ketemulah harga jualnya 125.000. Nah, ngitung margin profitnya gimana? Berarti kalau harga 125.000 saya dapat untung berapa nih? Margin profitnya berapa nih? Misalnya gitu ya. Nah, ini cara ngitung margin profitnya. Jadi harga jual dikurangi harga produksi dibagi harga jual kali 100. Jadi ketemulah di situ contohnya 48,2% untuk margin profitnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk setup harga, kalau saran dari Ibu, itu kita bandingkan dengan harga kompetitor. Ya, jadi kan tadi di awal-awal kan kita sudah menganalisa kompetitor kan, ada 3 kompetitor utama yang kita identifikasikan, termasuk harganya berapa, value, dan segala macam ya, tadi udah diidentifikasikan. Nah, di sini gunanya adalah kenapa kok kita setup harga nggak jauh-jauh dari harga kompetitor. Jadi, secara tidak langsung kita udah sounding ke publik ya, bahwa kualitas produk kita itu head to head atau selevel atau sama dengan kualitas dari kompetitor yang sudah lebih duluan dikenal oleh publik ya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah bahwa kita akan lebih mudah bermain harga kalau setup harga kita hampir sama dengan kompetitor. Contoh, kompetitornya itu kok di kisaran harga 130-135.000 misalnya ya. Nah, kita setup dengan harga 125.000. Secara secara persepsi ya bahwa nominal 125.000 itu sudah di bawah harga dari kompetitor. Itu kita sudah menang ya. Meskipun misalnya Bu, saya kok kepengen kasih harga itu yang jauh dari kompetitor biar kelihatan menonjol gitu loh Bu, kalau misalnya harganya itu benar-benar harga murah misalnya gitu ya. Terus saya pengen setup harga itu 75.000 aja, toh saya sudah profit kan Bu, kan itu biaya produksinya 65.000 misalnya gitu. Boleh, tapi teman-teman nanti akan susah untuk naikin harga. Gitu ya. Jadi misalnya di awal teman-teman sounding nih ke publik, harga kaos murah 75.000. Nah, kan masa teman-teman mau jualan harga murah terus? Nggak ingin profit lebih banyak, nggak ingin dapat pendapatan lebih tinggi, kan pasti ingin toh? Nah, kalau misalnya nanti setelah dikenal publik kemudian dinaikin harganya jadi 125.000, bakal teriak konsumennya, kok naiknya tinggi banget, kok sekarang harganya mahal ya? Kira-kira konsumennya pada kabur nggak? Ya, beda cerita kalau misalnya teman-teman setup harga dari awal ketika sounding kepada konsumen itu nggak jauh-jauh dari harga kompetitor. Contoh harga 25.000, yang kompetitornya 130-an misalnya.
130-an ribu ya. Nah, di situ teman-teman akan bisa bermain harga dengan sangat cantik ya. Jadi misalnya dalam launching produk, promo produk baru, kasih harga coret. 125.000 dicoret jadi 75.000 misalnya. Itu kan konsumen akan lihat, wah diskonnya banyak banget ya, misalnya gitu. Atau misalnya dikasih tulisan diskon 50% atau diskon berapa persen gitu ya, yang kelihatan banyak nominal diskonnya. Itu konsumen akan lebih tertarik dengan melihat itu daripada melihat harga jual tetap ya di awal. Gitu ya. Atau misalnya misalnya teman-teman mau kreatif bikin buy one get one free misalnya. Kalau itu udah masuk di cost-nya, nggak masalah buy one get one free. Ya, selama periode promo. Jadi misalnya periode promo itu sudah berakhir, kira-kira teman-teman sudah punya market, sudah banyak yang kenal, ya sudah punya banyak follower, sudah punya banyak konsumen yang loyal, mau balikin ke harga normal 125.000 itu nggak susah. Karena apa? Dari awal publik sudah tahu bahwa harga normalnya itu 125.000. Saya dapat harga 75.000 karena emang lagi promo. Dan promo itu mereka sudah sadar bahwa promo itu dalam waktu yang terbatas. Nah, kurang lebih gitu ya. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai break-even point ya. Jadi break-even point adalah suatu kondisi di mana bisnis berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun juga tidak mengalami keuntungan atau bisa dibilang titik impas ya. Nah, di sini cara menghitung BEP unitnya adalah dengan cara tadi kita fix cost yang sudah kita tentukan di awal dibagi ya harga dikurangi variable cost per unit. Nah, ini contohnya adalah misalnya fixed cost-nya tadi ya 9.050.000. Nah, variable cost per unitnya ketemu kan tadi 3.900.000 ya dibagi 200 pieces menjadi 19.500 per unitnya. Kemudian price-nya kan tadi diketahui 125.000 ya. Nah, BEP unitnya adalah hitungannya ini ya. Jadi 9.050.000 dibagi berapa? 125.000 dikurangi 19.500. Yang ketemunya 105.500 ya. Jadi ketemunya adalah 85,78 pieces atau dibulatkan menjadi 86 pieces. Artinya dalam 1 bulan pebisnis harus dapat menjual produknya minimal 86 pieces agar tercipta titik impas. Nah, untuk itu misalnya targetnya ditargetkan berapa nih ya? Ditargetkan 100 pieces misalnya ya, setidaknya minimal 86 pieces sudah titik impas. Kalau lebih dari 86 pieces berarti sudah ada keuntungan atau profitnya di sana gitu ya. Kalau produksi 200 pieces ya kira-kira targetnya berapa? Misalnya mau ditarget 130 juga boleh, 150 juga boleh. Dilihat kembali lagi dari analisa marketnya ya, apalagi kalau misalnya awal-awal launch bisnis itu kan publik belum mengetahui tentang produk kita. Jadi sebaiknya kita menargetkannya jangan terlalu tinggi. Sampai nanti publik sudah mulai aware dengan merek produk kita, baru kemudian kita akan per bulan kita naikin lagi sedikit demi sedikit targetnya gitu ya, untuk mencapai target yang ideal. Selanjutnya ini untuk menghitung break-even point rupiah ya. Jadi kalau tadi kita hitung per pieces, sekarang kita hitung per rupiahnya atau revenue-nya atau pendapatannya dalam per bulan itu minimal harus ada pemasukan uang berapa gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti dalam rumus ini, jadi fixed cost dibagi berapa? 1 dikurangi, dikurangi variable cost per item dibagi harga jual. Kalau dari contoh itu ketemulah ya dengan perhitungannya itu ketemulah BEP rupiahnya itu 10.722.750. Artinya dalam 1 bulan ya teman-teman harus bisa mendapatkan revenue minimal 10.722.750 agar supaya tercapai titik impas. Di bawah itu berarti rugi. Ya, kalau di atas itu berarti sudah ada profit yang diterima oleh perusahaan. Nah, cara yang lebih mudah gimana Bu? Itu kok kayaknya rumusnya susah itu ya dihafalin. Nah, tadi kan teman-teman sudah menghitung BEP point nih.
dalam sebulan harus jualan minimal 86 pieces. Ya udah dikalikan aja sama harga jualnya. Ketemulah kurang lebih sama 10.750.000. Kenapa Bu kok beda harganya tadi? Beda totalnya ya. Ini 10.750.000. Kalau yang pakai dihitung pakai rumus BEP rupiah ketemu 10.722.000 sekian. Nah, kan tadi di BEP-nya kan 85, sekian toh dibulatkan jadi 86. Masa kita jualan dipecah barangnya kan nggak mungkin, tetap jualan barangnya itu kan utuh ya, 86 pieces. Nah, dikalikan harga jualnya berapa, ketemulah itu. Jadi, ini adalah sebagai dasar teman-teman untuk menjual. Harus menjual minimal BEP itu berapa pieces, kalau ada pendapatan berapa rupiah. Jadi, kalau misalnya nih dalam bulan pertama kok baru jualan 40 pieces, revenue-nya masih rendah di bawah 10 juta sekian ya, berarti ada PR untuk kedepannya. Kalau misalnya di bulan kedua taruhlah ditargetin 100 pieces, ya harus ditambah, berarti tadi selisihnya berapa? 86 dikurangi 40 pieces, kan berarti ada 46 selisih toh, berarti 146 pieces targetnya untuk bulan kedua, kurang lebih seperti itu, agar supaya apa? Nanti target dalam 1 tahun tercapai semua. Gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan berarti menjadi PR untuk diraih di bulan berikutnya. Selanjutnya kita akan menghitung payback period. Payback period yaitu periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Ya, jadi kalau investor ingin menggelontorkan dana, pasti dia akan ingin tahu kapan balik modalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi perlu dihitung nih payback periodnya berapa. Ini sangat penting untuk investor, ya. Rumusnya gimana? Di sini rumusnya payback period adalah jumlah investasi yang dikeluarkan dibagi keuntungan bersih per tahun. Ya, contohnya misalnya, ini contoh sederhana ya, lebih detailnya teman-teman bisa explore lagi lebih dalam. Misalnya untuk suatu bisnis butuh mesin 2 pieces misalnya. Mesinnya itu harganya 25 jutaan, ketemulah 50 juta nominalnya. Peralatan lain-lain itu 5 juta. Kemudian ada meja, kursi, etalase, desain interior, ada komputer, ada mesin kasir dan segala macamnya itu ketemulah ya nominalnya 65 juta sekian. Karena ini estimasinya misalnya masih sewa ya, tadi sudah dihitung sewa tempat. Kecuali kalau misalnya ini bangunan dan tanahnya itu milik pribadi beli, nah pasti akan dimasukkan juga di modalnya di sini ya. Nah, kemudian setelah ketemu totalnya, contoh saja di situ 65 juta sekian. Nah, penjualan per tahunnya berapa? Kan tadi kita udah setting target toh, dalam 1 bulan targetnya berapa sampai ke tahun. Ya, targetnya berapa? Penjualannya kira-kira berapa? Penjualannya misalnya di prorata, oke, penjualannya dalam 1 tahun itu ketemu 1.800 pieces misalnya ya di situ, dengan pencapaian tiap bulan yang beda-beda. Misalnya di bulan pertama pencapaiannya masih minus, masih 70 pieces misalnya. Bulan kedua jadi 85 pieces, bulan ketiga udah naik jadi 110 pieces, bulan keempat dan seterusnya. Ketemulah di akhir tahun itu totalnya 1.800 pieces. Nah, revenue-nya berapa? Di situ contohnya tinggal dikalikan tadi biayanya ya, dikalikan dengan harga jual maksudnya. Nah, itu ketemulah misalnya dari 180 pieces itu ketemulah 225 juta. Ya, nah kemudian ya dari semua biaya-biaya ini kan revenue pendapatan ya, pendapatan dalam 1 tahun. Dalam pendapatan itu kan pasti mengandung biaya-biaya. Biaya fixed cost, variable cost, ada pajak, ada depresiasi, dan mungkin yang lain-lainnya. Dalam 1 tahun itu, ya, misalnya totalnya biaya-biaya itu adalah 181 juta sekian. Berarti keuntungan bersihnya berapa nih? Keuntungan bersihnya tinggal dikurangi aja revenue atau pendapatannya dikurangi biaya total. Di situ tertera misalnya keuntungan bersihnya 43 juta sekian. Nah, payback periodnya dihitung. Investasinya tadi kan udah dihitung 65 juta sekian. Ya, dibagi keuntungan bersihnya 43 juta sekian. Ketemulah 1,5 tahun. Artinya dalam 1,5 tahun maka modalnya dari investor sudah balik. Ya, setelah itu tahun-tahun berikutnya tinggal mendulang profit ya, dan juga dengan biaya operasional. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin
proposal bisnis, kemudian payback periodnya disampaikan ya di proposal itu bahwa akan balik modal atau payback periodnya itu dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan pertama itu nggak make sense ya. Pasti sama judges atau jurinya itu pasti akan langsung dipertanyakan gitu. Mana mungkin dalam waktu sesingkat itu 3 bulan atau 4 bulan itu balik modal dan udah dapat market yang sedemikian kuatnya. Nah itu karena di periode 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama bahkan itu bisa jadi bisnis itu masih rugi ya, masih belum bisa profit, bisa jadi. Karena apa? Konsumennya belum banyak yang mengenal brand kita. Ya, jadi kalau sudah hitungan tahun, biasanya ini sudah masuk logika. Tinggal nanti judges atau jurinya itu melihat bagaimana cara menghitungnya, sudah benar atau tidak. Nah, baru ke situ. Tapi kalau masih hitungan bulan itu dari awal udah pasti langsung dicoret. Gitu ya. Selanjutnya, teman-teman perlu membuat rencana penggunaan anggaran, terutama kalau misalnya ini proposal bisnis plan untuk dana hibah ya, jadi untuk memperebutkan hibah. Itu pasti akan ada rencana penggunaan anggaran yang perlu teman-teman buat ya, agar supaya kira-kira teman-teman butuh modal berapa sih? Ya, butuh dana hibah berapa sih agar supaya bisnisnya ini bisa jalan. Nah, gitu. Jadi harus bisa di breakdown ke dalam beberapa kategori ini ya. Misalnya dari biaya personil, butuhnya apa? Gaji karyawan, upah karyawan, ya. Misalnya ada pakai biaya konsultan dan lain sebagainya, ya. Itu perlu. Dan juga Ibu emphasize juga di awal kalau misalnya bikin bisnis jangan tiba-tiba langsung gaji karyawannya mau 20 atau 25 karyawan. Nah, itu terlalu besar ya. Nanti habis anggarannya di biaya personil. Padahal ada pos-pos yang lain yang perlu dialokasikan dananya. Nah, nanti akan dipertanyakan oleh juri ya tentang hal ini gitu. Jadi bikin yang make sense saja. Kemudian pengembangan produk ya, kan nanti pasti produk yang mau diusulkan untuk mendapatkan dana hibah kan nggak itu melulu itu saja tanpa pengembangan toh. Pasti kan ada pengembangan entah dari kemasannya, entah dari ada riset-risetnya, entah nanti ada produk baru dan sebagainya ya. Kemudian juga perjalanan dinas ya, ini juga perlu. Jadi misalnya teman-teman mau ikut exhibition di luar kota. Ya, jadi contohnya kalau mau ikut exhibition di luar kota itu biayanya apa saja? Pasti tiket ya, entah tiket kereta atau tiket pesawat PP, berapa orang yang dikirim, di sana sewa booth-nya berapa untuk ikut atau registrasinya untuk ikut pameran itu. Kemudian dekorasinya mau seperti apa ya yang di sana. Bawa kolateral berapa, bawa gimmick berapa, souvenir berapa, adakah roll banner, adakah standing banner, adakah brosur, adakah kemudian yang jaga itu dikasih honor berapa, uang makannya berapa, transportasinya di sana pakai apa, sewa mobil atau pakai taksi online atau pakai apa. Semuanya harus diidentifikasikan detail. Dengan detail artinya teman-teman menguasai. Tapi kalau sangat umum berarti teman-teman bisa dinilai bahwa hanya bisa teori aja ya. Jadi ini perlu dideskripsikan detail agar supaya nanti ketemu total biayanya secara real gitu ya. Meskipun nanti misalnya kenyataannya tiket pesawat misalnya ya kayak ini ya tiket pesawat kisaran di harga sekian. Memang tiket pesawat kan naik turun harganya ya. Ya tapi setidaknya kan nggak jauh-jauh beda dengan perencanaan matang yang sudah dibuat oleh teman-teman gitu. Masih di rencana penggunaan anggaran ya, selain biaya personil, pengembangan produk, dan perjalanan dinas, juga perlu teman-teman deskripsikan aktivitas promosi. Ya, aktivitas promosi kira-kira nanti saya akan promosi seperti apa? Pasti akan relate dengan strategi pemasaran yang di awal-awal tadi Ibu sampaikan ya. Kira-kira teman-teman akan cetak kartu nama berapa, akan cetak brosur berapa, butuhkah banner, butuhkah roll banner atau standing banner ya. Kemudian misalnya mau menggunakan Instagram Ads ya, berapa, Facebook Ads-nya biayanya berapa, apakah perlu iklan radio, apakah perlu iklan televisi, apakah perlu bikin iklan di baliho misalnya ya,
Atau kalau misalnya kita mau promosi di komunitas-komunitas, kan ada biayanya juga. Nah, bisa dideskripsikan di situ. Kurang lebih biayanya apa saja, butuhnya berapa. Berapa kali kita ikut promosi di komunitas. Souvenir, kita mau bikin souvenir apa? Kaos kah, mug kah, payung kah, ya, atau flash disk kah, atau apalagi ya, topi, ataukah pulpen, ataukah notes, ataukah yang lain. Ya, ataukah kita mau branding di beca atau mau branding di bus atau di taksi atau apalah, banyak sekali tergantung nanti analisa dari teman-teman untuk melihat bahwa branding ini atau promosi ini efektif atau enggak gitu ya. Kuatnya di situ. Nah, kemudian misalnya mau ikut pameran, biaya ikut pamerannya berapa? Saya akan mengikuti pameran berapa kali ya, biayanya satu kali pameran itu berapa, dan seterusnya. Ada door prize enggak? Kita perlu sewa talent enggak? Misalnya gitu ya, dan segala macam. Itu. Nah, itu ketemulah biaya promosi. Nah, itu berapa di situ totalnya. Dan selain itu juga ada biaya lain-lain ya. Misalnya kita produknya mau ngurus perizinan BP POM misalnya. Ya, kemudian misalnya ini makanan saya mau ngurus sertifikasi halal misalnya. Misalnya untuk peningkatan SDM saya akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat SDM. Nah, itu kan ada biaya-biayanya ya di situ. Nah, ketemulah totalnya berapa. Baru semua tadi dari pos-posnya yang tadi itu ditotal. Jadi total anggaran keseluruhannya berapa. Nah, itulah yang kita ajukan untuk mendapatkan hibah atau bantuan dana. Selanjutnya, kalau kita sudah rencanakan ya semuanya dari deskripsi produknya, dari value-nya, uniqueness-nya, dari rencana pemasarannya, dari targetnya, segmentasinya, rencana anggarannya, perhitungannya, BEP, payback period, dan segala macam tadi sudah semua, tetap harus ada namanya rencana pengembangan bisnis. Ya, bikin milestone atau roadmap pengembangan bisnisnya. Jadi kan kita kan nggak bisnisnya stuck aja di satu level kan, pasti kan ingin berkembang. Nah, perlu juga investor ya itu mengetahui roadmap-nya apa sih, milestone-nya apa sih. Misalnya sekarang launching satu tipe produk. Nanti sambil kita riset bahwa oh ternyata sekarang trennya begini loh, sekarang marketnya lebih suka yang model begini, yang kayak gini. Nah, nanti ada namanya produk baru lagi, ada varian baru lagi. Itu salah satu rencana pengembangan bisnis. Ya, bahwa misalnya nanti saya ke depannya pengen ngurus sertifikasi halal, saya pengen ngurus hak cipta atau BP POM ya, itu juga salah satu rencana pengembangan bisnis. Atau misalnya sekarang saya gencar promosi di Jogja, nanti saya akan ke depannya akan gencar promosi misalnya di luar Jogja ya, atau misalnya ke luar Jawa misalnya ya, atau bahkan misalnya ikut exhibition di luar negeri misalnya. Itu salah satu juga roadmap. Atau misalnya pembaharuan packagingnya mau dibikin yang seperti apa? Yang bikinnya lebih ramah lingkungan kah? Atau lebih lebih mudah dibawa kah? Atau yang lebih menarik, lebih lucu atau bagaimana? Ya, apakah mau ada penambahan toko? Apakah mau ada pembukaan cabang baru? Ataukah mau ada rencana kerjasama dengan pebisnis yang lain? Ya, misalnya dari segi kita punya produk, kemudian bisnis lain punya packaging yang menarik ya. Nah, itu kita pengen kerjasama. Itu juga bisa masuk ke rencana pengembangan bisnis. Selanjutnya, teman-teman perlu membuat timeline ya, jadi rencana kegiatannya. Kegiatannya apa, mau promosi apa, mau kemana, mau perjalanan keluar kotanya kemana, mau ikut exhibition apa, itu semuanya dituliskan. Mau ngurus sertifikasi halal kapan dan sebagainya ya. Jadi kegiatannya apa yang banyak sekali tadi, deskripsikan kegiatan itu, kapan mau dilakukan. Dan misalnya ada keterangan yang perlu dituliskan di situ ya. Jadi di sini intinya adalah timeline dari teman-teman untuk bekerja itu mengikuti timelinenya ini.
Yang terakhir adalah lampiran ya. Jadi kurang lebih ini lampiran. Nanti lampirannya bisa banyak tergantung dari program yang teman-teman ikuti. Kalau misalnya hibah itu biasanya ada banyak sekali surat-surat ya yang harus diperlukan. Tapi kalau ini Ibu ambil garis besarnya saja atau yang umum saja. Lampirannya itu misalnya contohnya adalah foto produk atau layanan atau jasa atau aplikasi desain misalnya yang teman-teman usulkan. Itu sudah harus ada. Misalnya mau bikin kue ya, misalnya mau bikin kue apa ya, kue tart misalnya yang animasi, animasi gitu yang ada gambar kartun atau apa gitu ya. Nah, itu kan harus difoto produknya seperti apa ya, yang kelihatan menarik itu, yang kelihatan keunggulannya di mana. Nah, itu harus ditampilkan. Terus kemudian dalam setiap kegiatan tadi yang dilakukan, meskipun belum semua, setidaknya kan sudah ada sedikit promosi ya, branding. Misalnya sounding di sosmed ya, atau apa gitu. Ikut kegiatan kampus bazar-bazar misalnya. Terus kemudian ada dokumentasinya, lampirkan di situ ya. Kemudian kurikulum vitae dari tim pelaksananya, siapa saja. Misalnya berlima nih, satu kelompok berlima. Nah, itu kurikulum vitae-nya dimasukkan semua. Juga misalnya di situ ada disyaratkan dosen pendamping, ya berarti ada juga CV dari dosen pendampingnya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita meluangkan waktu ya, tenaga, pikiran untuk membuat proposal bisnis plan yang bagus dan kemudian nanti misalnya sudah lolos ya dalam screening awal gitu, penilaian awal lolos. Nah, pasti kan teman-teman akan dipanggil untuk mempresentasikan bisnis plan-nya ya. Nah, dalam mempresentasikan bisnis plan ini, hindari kalimat deskriptif yang cenderung hanya untuk mendeskripsikan produk, menceritakan 1, 2, 3 secara deskriptif ya. Apa ya? Jadi sampaikan ya dengan gunakan bahasa penjual. Jadi cari highlight-highlightnya, cari emphasize-nya di sebelah mana. Langsung loncat ke keunggulan misalnya, langsung loncat ke trennya sekarang apa. Jadi satu kalimat didukung oleh penguatan-penguatan yang lain. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi yang mendengarkan itu juri atau judges-nya akan melihat, oh dia emphasize-nya di bagian ini loh, keunggulannya di sebelah sini, alasan realistisnya adalah begini, begini, begini. Kemudian didukung dengan data-data, fakta-fakta. Kemudian juga didukung dengan apa ya, rencana strategis pemasarannya, didukung juga dengan target yang reliable, yang achievable ya. Achievable-nya nanti dengan beberapa hal yang itu akan measurable, bisa diukur misalnya dan segala macam ya. Jadi kalau presentasi menggunakan bahasa penjual itu lompat-lompat ya, jadi nggak deskriptif 1, 2, lanjut ke 3 kayak langkah-langkah SOP gitu, nggak seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti kurang menarik bagi jurinya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, tunjukkan bahwa saat ini itu saat yang paling tepat nih untuk memulai bisnis ini. Jadi waktunya tepat, demand-nya banyak, prospeknya bagus, perencanaannya matang. Itu. Jadi harus di-emphasize yang itu. Jadi jurinya akan merasa bahwa teman-teman sudah menguasai dan pede, yakin ya, optimis dengan bisnisnya. Kemudian jelaskan bagaimana marketing activities dapat berjalan efektif. Iya. Jadi enggak teori ya, misalnya kayak tadi saya akan memberikan promo khusus ya, diskon untuk follower Instagram. Nah, itu mungkin terjadi followernya sekarang sudah sekian misalnya ya. Kemudian disampaikan alasannya untuk menambah branding, menambah follower, juga untuk mendapatkan apa ya, konversi ya. Jadi untuk agar bisa closing konsumennya dan segala macam ya. Terus kenapa menggunakan Instagram? Karena targetnya dari produk saya itu anak-anak muda gitu, yang lebih familiar dengan Instagram daripada Facebook misalnya loh, kalau kita mau fokus ke Instagram ya, atau kalau kita mau masuk ke Facebook, kenapa kita pakai Facebook? Nah, seperti itu ya. Jadi harus bisa disampaikan kepada juri bahwa hal yang akan kita lakukan, marketing activities yang akan kita lakukan itu bisa berjalan, bisa efektif
gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berapa potensi penjualan, berapa revenue yang dapat diraih. Ini penting. Di sini artinya teman-teman bisa dilihat bagaimana teman-teman membuat target yang make sense. Ya, yang achievable, yang measurable itu. Ya, kemudian kira-kira pendapatannya mau berapa? Di sini akan terlihat bahwa teman-teman itu pesimis atau terlalu optimis atau overconfidence. Ya, kalau misalnya optimis boleh didukung nggak dengan kegiatan pendukungnya agar bisa achieve. Ya, nah hal-hal seperti ini perlu sekali untuk analisa market, analisa situasi ya. Perlu sekali bagaimana menyampaikan di depan para juri bahwa oh, bisnis saya itu potensinya segini loh, nanti akan mendapatkan revenue yang segini loh, dan ini itu benar-benar bisnis yang valuable ibarat kata gitu. Nah, dengan begitu maka juri akan menilai ya, memberi penilaian yang bagus terhadap pemaparan atau presentasi bisnis plan dari teman-teman. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diingat ya sama teman-teman. Yang pertama, identifikasikan kebutuhan market dengan tepat. Ya, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh market? Itu teman-teman harus bisa mengidentifikasinya secara tepat. Jangan menggunakan asumsi-asumsi. Lakukan research. Ya, gunakan atau lakukan research sederhana. Selanjutnya, tawarkan solusi yang menarik. Jadi, kira-kira untuk memecahkan masalah ya, market itu apa yang akan teman-teman tawarkan? Solusi yang menarik, solusi yang unik ya, yang itu mungkin mudah dicapai oleh market dan sebagainya. Kemudian buat perencanaan pemasaran. Rumusnya ini ya, jadi harus spesifik ya, jangan terlalu umum. Tadi Ibu udah kasih banyak sekali contoh di awal. Kemudian measurable ya, bisa terukur, bisa diukur ya. Kemudian achievable, sangat mungkin untuk diraih, jangan bikin yang terlalu muluk-muluk ya, itu akan sulit untuk diraih. Gunakan logika ya, agar supaya bisa teraih apa yang kita rencanakan. Relevan, sesuai dengan apa yang kita punya, dengan sumber daya yang kita punya. Kemudian time bound, ya. Jadi ada periode waktu yang kita gunakan untuk bisa meraih semua target atau perencanaan tersebut. Gitu ya. Selanjutnya tuangkan semua hal itu ke dalam bisnis plan secara benar. Kan tadi sudah Ibu sampaikan outline-nya apa saja ya, itu dipenuhi semua satu persatu. Selanjutnya presentasikan. Presentasikan di depan juri dengan tips-tips yang tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semangat ya bikin proposal bisnis plan-nya. Nah, jadi seperti itu ya tipsnya untuk membuat proposal bisnis plan, sekaligus tipsnya untuk mempresentasikan bisnis plan kita di depan para judges atau para juri. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran bersama tclass.id berikutnya. See you!